An-nazrah ila wajhil alim ibadah. Memandang wajah guru, wajah orang yang berilmu, wajah orang alim, itu dihitung ibadah. Nah, kembali lagi. Para sahabat radhiyallahu anhum menyadari bahwa kehadiran Nabi dan memandang wajah Nabi itu adalah ibadah dari segala ibadah. Jumlah jemaah makin banyak dan Nabi bersandar kepada pohon kurma itu dan orang-orang duduk. Mereka tidak bisa melihat wajah Nabi dengan jelas. Akhirnya mereka mengusulkan bagaimana kalau dibuat mimbar. Usulan mereka kemudian diterima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang mengumpulkan kayu-kayuan di negeri yang hampir tidak ada pepohonan. Dan berhasillah dikumpulkan, dibuat mimbar Nabi. Ketika Nabi seperti biasa keluar dari ghurfahnya, keluar dari hujrahnya, mau langsung menuju ke mimbar pada satu hari Jumat. Tiba-tiba orang mendengar suara rintihan. Suara rintihan yang getarannya itu begitu hebat, sehingga debu-debu dari tembok masjid itu berjatuhan. Dulu tidak ada atapnya masjid Nabi itu. Orang heran suara itu datang dari mana. Singkatnya cerita, ternyata suara itu datang dari pohon yang biasanya Nabi bersandar di situ. Nabi baru naik satu tangga itu, beliau kemudian turun mendekati pohon kurma itu dan memeluknya. Lalu pohon kurma itu diam dan suara rintihan itu berhenti. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tawarkan kepada kurma itu, apakah dia ingin menjadi kurma yang abadi di surga atau hanya berada di sini saja? Lalu dia katanya memilih untuk jadi pohon kurma yang abadi di surga. Atau aku pindahkan kamu ke tempat yang lain dan kemudian menjadi tanaman yang mendatangkan buahnya kepada banyak orang. Pohon kurma ini berpisah dari Nabi hanya jarak berapa meter aja, sudah duka cita yang sangat mendalam baginya. Sampai Imam Syafi'i ridwanullahi ta'ala alaih ketika meriwayatkan hadis ini berkata, wahai kaum mukminin, lihat pohon kurma itu. Dia hanya dipisahkan beberapa meter aja dari Nabi dan dia merintih seluruh hidupnya dengan rintihan kerinduan kepada Nabi. Kalian dipisahkan dari Nabi, kata, mungkin ribuan tahun, dipisahkan dari pusara Nabi ribuan mil, dan tidak pernah dari mata kalian menetes air mata kerinduan kepada Nabi. Kalau dia bisa merintih, ini mimbar ini merintih. Karena sudah lama tidak saya pakai, saya berdiri sini mendekati bapak-bapak. Dan permulaan dalam tanda petik musibah ini dimulai dari Ustadz Miftah. Yang tidak mau berada di mimbar, selalu duduk di bawah. Banyak orang tidak bisa melihat wajah Miftah. An-nazrah ilal alim, memandang wajah orang alim itu ibadah. Aneh sekarang malah orang berlomba-lomba memandang wajah orang yang tidak alim, tidak punya ilmu, tapi bisa ngebodor.